Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irgi Rivaldi, mahasiswa Kesehatan Masyarakat, Minata Kesling, dengan NIM 2215101139 yang akan memaparkan analisis alat pengendalian pencemaran udara di PT Borneo Alumina Indonesia. Ini materi ada hidrosiklon, prinsip kerja, SOP alat keunggulan kurangan manfaat. Nah, ini untuk fotonya hidrosiklon. Pada dasarnya istilah hidrosiklon sendiri berasal dari kata hidro yang berarti cairan atau air, siklon yang berarti pusaran. Dalam penggunaannya, secara nyata hidrosiklon digunakan untuk memisahkan partikel dari suatu komposisi campuran. Hidrosiklon adalah suatu alat yang berfungsi untuk memisahkan padatan atau gas dari cairan berdasarkan perbedaan gravitasi setiap komponen material. Hidrosiklon bekerja dengan cara memutar zat yang dimasukkan di dalam ruangan yang berkontur. Material yang lebih beratan dialirkan ke bawah melalui jalur spiral di sepanjang dinding ruangan. Sementara material yang lebih ringan diarahkan ke ruangan penampung atas. Sebagai pemisah, slurry yang menggunakan metode siklon yaitu menerapkan prinsip gaya sentrifugal dan menimbulkan adanya perputaran untuk memisahkan materi berdasarkan perbedaan massa jenis dan ukuran. Selanjutnya adalah prinsip kerja dari hidrosiklon. Yang pertama, slurry diinjeksikan melalui pipa input. Slurry memasuki silinder dengan cara tangensial. Yang kedua, bentuk kerucut hidrosiklon menginduksikan aliran slurry untuk berputar, ciptakan vortex. Tiga, partikel dengan ukuran atau massa jenis yang lebih besar didorong ke arah luar vortex. Yang keempat, gaya gravitasi menyebabkan partikel tersebut jatuh ke sisi kerucut menuju tempat pengeluaran. Yang kelima, partikel dengan ukuran atau kerapatan yang lebih kecil keluar melalui bagian atas dari hidrosiklon, melalui pusat yang bertekanan rendah. Dan yang keenam adalah hidrosiklon membuat suatu gaya sentrifugal yang berfungsi untuk memisahkan padatan. Keunggulan dari hidrosiklon. Ada beberapa alasan mengapa hidrosiklon dipakai sebagai alat pemisah, yaitu yang pertama, efisien dalam pemisahan. Hidrosiklon sangat efisien dalam memisahkan partikel dengan ukuran yang cukup halus. Yang kedua, melindungi filter. Hidrosiklon dapat menghilangkan partikel terbesar di hulu filter sehingga mengurangi perawatan dan pembersihan filter. Yang ketiga, desain atau model yang sederhana. Tidak memiliki bagian yang bergerak, serta pengoperasian dan perawatan yang lebih sederhana jika dibandingkan dengan alat sentrifugal lainnya. Dan yang terakhir adalah biaya produksi relatif rendah. Biaya produksi hidrosiklon terbilang relatif rendah dibandingkan alat pengendali yang lain. Sedangkan untuk kekurangan dari hidrosiklon yang pertama, yakni jumlah padatan yang tidak tepat. Jumlah padatan yang terlalu banyak atau terlalu sedikit dapat menyebabkan masalah kinerja. Terlalu banyak padatan dapat membebani apex dan menghancurkan inti udara yang diperlukan untuk pemisahan. Yang kedua, yakni ukuran potongan partikel yang tidak tepat. Masalah ini dapat terjadi ketika ada terlalu banyak partikel halus atau lempung di aliran bawah, atau beberapa partikel kasar yang masuk ke aliran atas. Dan yang ketiga, yakni tingkat otomatisasi yang rendah. Proses hidrosiklon hanya dapat diotomatisasi menggunakan kontrol pompa. Nah, selanjutnya adalah manfaat. Hidrosiklon adalah suatu alat yang berfungsi untuk memisahkan padatan atau gas dari cairan berdasarkan perbedaan gravitasi setiap komponen material. Hidrosiklon bekerja dengan cara memutar zat yang dimasukkan di dalam ruangan yang berkontur. Material yang lebih berat
dialirkan ke bawah melalui jalur spiral di sepanjang lini ruangan, sementara material yang lebih ringanan diarahkan ke ruang penampung atas. Selanjutnya yakni komponen hidrosiklon. Yang pertama, feed inlet. Feed inlet adalah saluran masuk menuju hidrosiklon. Bagian ini terhubung sedemikian rupa dengan feed cylinder untuk membentuk aliran tangesial. Yang kedua, feed cylinder atau disebut juga feed chamber. Bila ruangan pertama kali umpan material diterima, ruangan ini biasanya memiliki pola yang membantu mengarahkan aliran material agar mengalir lancar di dinding siklon. Selanjutnya, upper cone dan lower cone adalah bagian di bawah feed chamber yang membentuk bodi siklon. Bagian ini disusun dengan ukuran sudut kemiringan tertentu. Selanjutnya, vortex finder adalah lubang tempat keluar aliran overflow yang membawa material halus. Dan yang terakhir yakni spigot atau apex, adalah lubang di bawah siklon tempat keluar aliran underflow yang membawa material kasar. Baik, terkait SOP seperti yang saya dapatkan informasinya di PT tersebut bahwa SOP tidak bisa dijelaskan secara terbuka oleh pihak terkait karena alasan-alasan tertentu. Jadi, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa bil haq, fastabqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.